Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah kepergian jiwa Sang Supreme, Permaisuri pun telah memberikan perintah kepada tentara Blazing Army-nya. Setelah Sang Permaisuri memberikan perintah, suaranya dipenuhi dengan kekesalan saat ini. Begitu seseorang wanita tidak merasa bahagia, maka dia akan menjadi sangat menakutkan. Tentara Blazing Army, dengarkan perintahku, bunuh semua sisa prajurit dari dunia Taisu, teriak dari Sang Permaisuri. Saat ini, prajurit-prajurit dari dunia Taisu telah berkurang sangatlah tajam. Mungkin hanya menyisakan beberapa ribu saja. Dibandingkan dengan jumlah pasukan Blazing Army, jumlah mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan. Meskipun mereka masih memiliki beberapa armor dewa palsu dan juga Taisu Senju yang tersisa untuk mendukung mereka, namun saat ini semangat mereka telah benar-benar hancur. Tanpa adanya seseorang pemimpin, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, prajurit-prajurit dari dunia Taisu telah melesat mengarah ke arah pasukan Blazing Army yang menyapu ke arah mereka seperti badai. Mereka jelas mengetahui perang ini sebenarnya sudah berakhir. Namun tidak satupun dari mereka memilih untuk melarikan diri. Meskipun jumlah mereka sangatlah sedikit, mereka tetap saja melanjutkan peperangan ini. Mereka sebenarnya juga sangatlah setia terhadap dunia Taisu. Dan tentu saja kesetiaan mereka tidaklah datang dari pemikiran atau jiwa mereka sendiri. Tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki kehidupan yang nyata sejak mereka dilahirkan atau lebih tepatnya diciptakan. Mereka hanyalah pasukan yang dibuat hanya untuk menggunakan armor dewa palsu saja. Sementara itu, Shen yang sedang duduk bersila mengkerutkan keningnya. Permaisuri lalu memandang ke arah Xiaoyan, dan dia secara alami bisa merasakan perubahan aura di tubuh Xiaoyan ini. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar menemukan peluang untuk bisa menerobos ke level fighting god alam leluhur, gumam dari Xiaoyan. Namun untuk menerobos ke alam leluhur fighting god tidak kalah sulitnya dengan menerobos ke level immortality. Ini membutuhkan lebih dari sekedar peluang dan usaha saja, dan benar-benar harus memiliki kemauan yang sangat kuat. Dia juga harus memiliki keberuntungan yang diakui oleh dunia. Namun nyatanya energi dunia di dalam dirinya saat ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan Jushi. Alasan kenapa dia bisa menerobos ini adalah karena dia punya keyakinan dan keinginan yang kuat. Semua metode juga berbeda dengan penerobosan yang pernah dia alami sebelumnya, di mana dia melakukan penerobosan dari awal sampai hingga fighting god. Penerobosan kali ini adalah sesuatu yang paling berbeda menurut saya. Dia juga tidak mengetahui tanda-tanda penerobosannya. Bahkan dia sampai tidak mengetahui tanda-tanda penerobosannya. Sumber gas pada Xiaoyan juga terus melesat pada saat ini. Namun setiap bintang yang dimilikinya saat ini sangatlah bersinar terang. Setiap bintang ki asal mengandung sumber gas yang sangat menakutkan. Lalu tiba-tiba terlihat perubahan yang benar-benar mengejutkan terjadi. Penggabungan bintang-bintang Qinghai masih terus berlanjut sampai saat ini. Dan Xiaoyan terus menjalankan pelatihan di menara Zinsen sulingnya. Dengan segera sumber gasnya ini menyusut hingga menyisakan 1 juta sumber gas saja di dalam tubuhnya. Dan bintang-bintang Qinghai-nya yang bersinar menjadi sangatlah panas dan juga terang. Sumber gas yang terkandung di dalamnya juga sangatlah banyak. Meskipun penggabungannya sangatlah cepat, Xiaoyan juga merasa bahwa setiap bintang yang bersinar sebenarnya masih belum stabil. Masing-masing dari bintang-bintang dari ki asalnya ini sudah mengandung sumber gas yang sangatlah banyak dan tidak diketahui. Jika bintang-bintang itu meledak seperti sebelumnya, maka Xiaoyan tidak akan bisa mengulangi metode ini lagi. Memang sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapi situasinya saat ini. Penggabungan bintang Qinghai-nya belum berhenti hingga akhirnya menyisakan 100.000 bintang Qinghai di tubuhnya saja. Dan itu adalah jumlah yang sungguh luar biasa sedikit. Tidak mungkin
aku telah mencari dari 100.000 bintang King Hai ini, tetapi aku masih tidak bisa menemukan bintang King Hai-ku. Apakah bintang itu benar-benar ada? Xiaoyan merasa ragu di dalam hatinya. Dari 100.000 bintang King Hai yang tersisa di dalam tubuhnya ini, dia masih belum bisa untuk menemukan bintang kelahirannya sendiri. Namun penggabungan bintang King Hai-nya masih terus berlanjut. Xiaoyan menghentikan pencariannya yang tidak berguna ini, dan dia terus menjalankan pelatihan di Menara Zinsen-nya. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia sudah sangatlah dekat dengan alam leluhur Fighting God. Tetapi langkah terakhir yang begitu dekat ini tidaklah mudah. Dia harus menahan dampak bahaya dari penggabungan bintang-bintang King Hai-nya. Di mana saat ini sepertinya dia sedang berada di antara hidup dan mati. Semakin besar resikonya, maka akan semakin besar juga peluangnya. Setelah penggabungan bintang-bintang King Hai hingga menjadi 100.000 bintang ini, kecepatan penggabungannya jelas melambat. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa setiap bintangnya benar-benar bergejolak. Meskipun demikian, Xiaoyan masih terus menjalankan metode pelatihan di Menara Zinsen-nya. 100.000 bintang King Hai ini terus menyatu dan segera jumlahnya ini menjadi 80.000. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa ini masih belum cukup. Di bawah tekanan yang sangat luar biasa, Xiaoyan menggertakkan giginya. Dan 80.000 bintang King Hai-nya ini turun tajam lagi, bergabung hingga menjadi 50.000. Setelah bintang King Hai-nya hanya menyisakan 50.000, saat ini Xiaoyan sudah berkeringat sangatlah deras. Matanya yang terpejam rapat dan alisnya berdenyut. Terlihat juga ia sangat cemas dengan keadaan yang sedang dia hadapi saat ini. Masih belum cukup, gumam dari Xiaoyan. Setelah menyaksikan 50.000 bintang King Hai-nya, Xiaoyan mencari lagi, tetapi masih belum bisa menemukan bintang kelahirannya sendiri yang sebelumnya telah disebutkan oleh sang permaisuri. Sejauh ini, selain terus-menerus menggabungkan bintang King Hai-nya, Xiaoyan tidak memiliki informasi lain tentang seperti apa bintang kelahirannya sendiri. Bahkan dia pun tidak memiliki petunjuk sama sekali. Xiaoyan saat ini sudah merasakan sangatlah cemas. Tidak mudah untuk menjadi seseorang Fighting God alam leluhur yang sangat legendaris. Namun tepat pada saat Xiaoyan mulai putus asa, dia juga memiliki ide yang sangat gila dan berani di benaknya. Karena masih belum ada juga bintang kelahiran di antara 50.000 bintang ini, maka dia sepertinya akan membiarkan 50.000 bintang ini menjadi satu. Dengan begitu, jika dia tidak dapat menemukan bintang kelahirannya sendiri, maka biarkan saja hanya ada satu bintang yang tersisa di tubuh Xiaoyan ini. Jika permaisuri tidak membohonginya, maka saat itu bintang King Hai-nya akan menjadi satu-satunya bintang yang berada di dalam tubuhnya. Dan mungkin itu akan menjadi satu-satunya bintang kelahirannya sendiri. Maka kali ini dia masih terus menjalankan metode pelatihannya. Hingga akhirnya akan menyisakan satu bintang saja di tubuhnya. Tetapi Xiaoyan juga memahami bahwa jelas akan sangat sulit untuk menyelesaikan ide gilanya. Namun sekarang dia tidak punya cara lain dan memang harus mencobanya. Xiaoyan juga sudah tidak bisa mundur lagi dari langkah ini. Dia benar-benar harus menyelesaikannya. Aku harus menerobos ke Fighting God alam leluhur. Tidak ada waktu lagi. Hanya dengan menerobos ke alam Fighting God leluhur, aku bisa menerobos ke level immortality dengan cepat. Jadi meskipun resikonya sangat tinggi, aku harus tetap bergegas. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat yang sangat kuat. Mengingat dunia Taisu juga akan segera menyerang dunia Senki melalui wilayah laut barat dunia Senki, dia benar-benar sudah tidak punya waktu lagi dan harus sesegera mungkin mencapai level immortality. Xiaoyan harus bisa menyelesaikan semua ini dengan secepat mungkin. Saat ini Xiaoyan sangat ingin kembali ke dunia Senki. Terlepas dari apakah dia cukup kuat atau tidak sekarang, jika orang-orang dari dunia Taisu itu benar-benar melancarkan serangan dimulai dari wilayah laut barat, maka dunia Doki dan juga benua Kaisar pastilah akan musnah di sana. Tidak ada gunanya terus merasa cemas sekarang. Waktunya sudah mendesak. Dia harus segera menerobos ke level alam leluhur Fighting God. Xiaoyan tahu bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jika dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan pernah bisa menerobos lagi ke alam level Fighting God leluhur. Oleh karena itu, Xiaoyan menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk menekan puluhan ribu bintang King Hai yang bergejolak di tubuhnya.
dengan menggunakan metode pelatihan di menara Zinsennya. Itu memungkinkan mereka untuk terus bergabung satu sama lainnya. Dia terus menggabungkan 50.000 bintang King High-nya dan terus menyatukan bintang-bintang itu hingga akhirnya bisa menjadi 40.000. Dahi Xiaoyan sudah dipenuhi dengan keringat dingin karena setiap momen yang dia alami saat ini tidaklah mudah untuk menggabungkan bintang-bintang King High di tubuhnya. Jika saja Xiaoyan melakukan sedikit kesalahan saja, maka semuanya akan sia-sia. Xiaoyan dengan hati-hati menjalankan metode pelatihan di menara Zinsennya dan sekarang telah memasuki tahap yang sangat sulit. Bahkan jika dia terus menjalankan metode pelatihan di menara Zinsennya, bintang-bintang King High-nya tidak lagi bisa digabungkan. Dan sepertinya energi bintang King High-nya juga telah mencapai batas penggabungannya, di mana 40.000 bintang King High ini sangatlah sulit untuk digabungkan. Permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan saat ini, dia bisa merasakan aura yang bergejolak pada tubuh Xiaoyan. Dan itu membuat energinya menjadi lebih tidak stabil. Namun dia memilih untuk tidak mengganggunya. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya ini adalah waktu yang sangat kritis bagi Xiaoyan. Mengapa auranya terlihat begitu terburu-buru? Jika dia terus melakukan itu dengan terburu-buru, mustahil dia bisa mencapai fighting god alam leluhur dengan cara seperti itu. Gumam dari sang permaisuri saat memandang ke arah Xiaoyan. Dia sepertinya bisa memahami keadaan pikiran Xiaoyan saat ini. Dia bisa melihat semua itu dari nafas Xiaoyan. Dan sepertinya dia benar-benar berusaha mati-matian untuk bisa menerobos ke level itu dengan sangat cepat. Itu akan membuatnya menjadi lebih sulit jika dia melakukan penerobosan dengan terburu-buru. Dasar gumam dari sang permaisuri. Tapi dia tidak memilih untuk membantu Xiaoyan saat ini. Sejak pertama kali perang ini dimulai pun, permaisuri jarang sekali mengambil tindakan. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk mengambil tindakan saat ini, mungkin itu akan membahayakan Xiaoyan sendiri. Dan sampai saat ini dia belum mengambil tindakan untuk Xiaoyan. Sebelumnya jika permaisuri juga membantu Xiaoyan ketika Xiaoyan ditangkap oleh ular piton hitam yang membawanya ke sebuah ruangan yang tidak diketahui. Mungkin jika permaisuri menyelamatkannya, dia tidak akan bisa mencapai penerobosan ke langkah fighting god alam leluhur kali ini. Maka dari itu, saat ini yang terbaik bagi sang permaisuri hanyalah perlu berada di sisinya untuk melindunginya saja. Berhasil atau tidaknya tergantung kepada keberuntungan Xiaoyan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan telah menyatukan bintang-bintang King High di tubuhnya hingga hanya menyisakan 10.000 bintang saja. Bintang-bintang di tubuhnya ini masih memancarkan aura cahaya yang sangat menyilaukan. Namun sama halnya, setiap bintang juga bergejolak dan tidak stabil. Tanpa usaha dari Xiaoyan, maka bintang-bintang ini akan berhenti bergabung. Mereka sepertinya sudah mencapai batas penggabungannya. Jika tidak ada campur tangan dari Xiaoyan, maka bintang-bintang itu akan berhenti bergabung. Namun sepertinya Xiaoyan juga sudah berhenti untuk mencari bintang kelahirannya lagi. Jika bintang kelahirannya itu tidak muncul, maka seharusnya memang tidak muncul. Dan jika bintang kelahiran itu memang ada, maka seharusnya bintang kelahiran itu sudah muncul sejak lama. Bahkan setelah menyisakan hanya tinggal 10.000 bintang King High saja, setiap bintang ini masih bergejolak hebat. Jika Xiaoyan menyatukannya lagi, mungkin ada sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Karena setiap penggabungan bintang King High ini sekarang adalah hasil dari paksaan Xiaoyan untuk menggabungkan bintang-bintang tersebut. Jika Xiaoyan terus memaksakan penggabungan bintang-bintang tersebut, mungkin itu akan membuat bintang-bintang King High ini meledak. Ledakan dari dua bintang yang digabungkan saja kali ini mungkin sudah bisa membuatnya terbunuh. Saat ini Xiaoyan menggertakkan giginya dan mulai kembali melakukan pelatihannya dengan langkah yang berani. Segera Xiaoyan terus memadukan 10.000 bintangnya lagi. Namun kali ini Xiaoyan sangat berhati-hati dan lebih sabar lagi. Itu terlihat dari waktu yang telah dihabiskan oleh Xiaoyan selama ini. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu saat dia berusaha untuk menyatukan bintang-bintang King High di tubuhnya ini. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menjalankan metode pelatihan di menara Zinsennya saja dengan sangat sabar. Mengenai apakah itu akan berhasil atau tidak, Xiaoyan sendiri tidak yakin akan hal itu.
Karena kekhawatiran di dalam hatinya ini, Xiaoyan tidak bisa menghadapi situasi saat ini dengan sangat tenang. Dengan kegigihan Xiaoyan, 10.000 bintang Qinghai terakhirnya telah benar-benar berhasil digabungkan dan jumlahnya terus menurun tajam. 8.000, 7.000, 6.000. 6.000 bintang Qinghai sudah berada di tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan saat ini sudah gemetaran hebat. Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa berhasil atau tidak. Bahaya yang harus dihadapinya kali ini untuk bisa menerobos ke level alam leluhur Fighting God tidaklah terbayangkan. Dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun saat penggabungan bintang-bintang Qinghai tersebut. Di bawah desakan waktu, Xiaoyan benar-benar merasa gila. Bintang-bintang Qinghai di dalam lautan Qi asalnya saat ini telah mencapai ratusan. Tubuh Xiaoyan sudah basah kuyup dipenuhi oleh keringat. Bintang-bintang Qinghai itu terus bergabung. 800, 700, mereka terus bergabung. Bahkan saat mencapai jumlah ratusan, Xiaoyan belum menemukan bintang kelahirannya sendiri. Dan itu membuat Xiaoyan bertanya-tanya, apakah memang benar-benar ada bintang kelahiranku sendiri, gumam dari Xiaoyan. Namun dia sudah sampai titik ini, tidak boleh lagi ada keraguan di hatinya, karena itu akan percuma. Bintang-bintang Qinghai-nya terus menyatu. Dan Xiaoyan pun sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Meskipun bintang-bintang Qinghai-nya ini terus bergejolak, namun lautan bintang Qinghai-nya kini telah menjadi lebih stabil. Sepertinya dia semakin dekat dengan penerobosannya. 500, 300, 100, 50, 30, 10, 9, 8, 3, 2, dan sungguh perpaduan yang sangat luar biasa. Singkat cerita saat ini hanya tinggal ada 2 bintang yang tersisa di lautan bintang Qi asal sumber gas Xiaoyan ini. 2 bintang yang sangat bersinar sangat terang. Meskipun hanya ada 2 bintang di lautan bintang Qinghai yang luas ini, pancaran sinarnya cukup untuk menerangi seluruh lautan bintang Qinghai-nya. Penggabungan terakhir ini sangatlah berbahaya. Jika Xiaoyan berhasil menggabungkan kedua bintang ini hanya menyisakan 1 bintang, pastilah itu bintang kelahirannya. Xiaoyan saat ini menggertakkan giginya. Pikirannya sudah sangatlah tegas dan tanpa ragu-ragu sedikit pun dia mencoba untuk menggabungkan 2 bintang terakhirnya ini. Ketika Xiaoyan mencoba untuk menyatukan kedua bintang terakhirnya, kedua bintang itu seperti 2 harimau yang sangat ganas. Mereka harus menelan satu sama lainnya untuk bisa bertahan hidup. Tetapi tidak ada yang mau mengalah. Dan kecepatan penggabungannya ini jauh lebih lambat daripada penggabungan sebelumnya. Tiba-tiba ada sebuah ledakan terjadi ketika Xiaoyan mencoba menggabungkannya. Buar, sebuah ledakan pun bergema. Dan dari penggabungan 2 bintang tersebut, ledakan ini menyemburkan sumber gas yang sangat dahsyat. Sumber gas yang melimpah yang dihasilkan dari ledakan kedua bintang tersebut langsung bergegas menuju lautan Qi asal bintang Qinghai Xiaoyan. Penggabungan itu benar-benar meledak, tetapi itu bukan ledakan yang menghancurkan bintang Qinghai-nya. Namun ada energi yang sangat luar biasa yang dihasilkan dari ledakan itu. Dan energi-energi itu tersapu langsung mengalir melalui meridian Xiaoyan. Untungnya, Xiaoyan juga telah mengaktifkan guntur penghancur untuk melindungi meridian-meridiannya sebelumnya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan ini berhasil menembus ke alam Fighting God leluhur ya hingga sampai 1 episode anjir? Karena memang kalau gue lewat juga momennya nggak dapat. Kalau misalkan gue lewat atau berhasil aja nggak dapat momennya ya kan. Terima kasih semuanya, semoga sehat dan berkah selalu untuk kalian semua. Dan semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.